401 naik peringkat, legenda abadi ke-98. Ketika Lu Yuan kembali ke asramanya, Mak dan Yang Ping sudah kembali. Masih ada sedikit kesedihan di wajah Mak. Setelah Lu Yuan bertanya, Mak memberitahu dia bahwa leluhurnya telah meninggal pada hari kedua panen. Namun, dia meninggal karena usia tua, jadi itu dianggap sebagai akhir yang sempurna. Mak tersenyum dan mengganti topik pembicaraan. Dia bertanya bagaimana keadaan Lu Yuan dan Yang Ping. Setelah mendengar bahwa Si Tingfeng akan bertunangan, Mak segera meminta Si Tingfeng untuk mentraktirnya, tetapi dia juga sedikit menyesal karena tidak dapat menghadiri pesta pertunangan Si Tingfeng. Lu Yuan sebenarnya ingin mengingatkan Si Tingfeng untuk memperhatikan tunangannya. Namun, Lu Yuan tidak mengerti arti di balik guncangan kubus evolusi kali ini. Jika itu bukan mutasi, bukankah itu menghancurkan hubungan mereka? Selain itu, dia tidak memiliki cara untuk menjelaskan mengapa dia merasa ada yang salah dengan Tong Menghan. Setelah banyak berpikir, Lu Yuan tetap tidak mengatakan apa-apa. Tidak lama kemudian, Si Tingfeng juga kembali. Dia tersenyum dan tampak bersemangat. Jelas bahwa pertunangan itu merupakan hal yang sangat membahagiakan baginya. Setelah didesak oleh Mak untuk mentraktir mereka makan, mereka berempat pergi makan. Ketika mereka kembali ke perkemahan jenius, hari sudah malam. Lu Yuan kembali ke asramanya, memasuki tanah asal, dan melanjutkan kultivasinya. Ketika gen Raja Mesin ditempa hingga maksimal, Lu Yuan mulai mentempa gen gerbang spasial. Sebagai gen Raja tipe ruang, itu adalah salah satu gen transenden tingkat Raja yang paling kuat. Jika dia ingin menyempurnakannya sepenuhnya, dia tentu membutuhkan kristal roh terbanyak. Lu Yuan memperkirakan bahwa itu akan menghabiskan sekitar 4 juta kristal roh level 6, yang lebih dari 10 kali lipat lebih banyak daripada gen teleportasi ruang yang masih kelas Raja. Karena Lu Yuan telah mentempa sebagiannya sebelumnya, dia sekarang membutuhkan sekitar 3,6 juta kristal roh level 6 untuk menyempurnakan gerbang ruang. Setelah Lu Yuan memaksimalkan penyempurnaan gen Raja Mesin, waktu yang bisa ia habiskan untuk tinggal di tanah asal menjadi 60 hari. Ia telah mencapai batas dan tidak bisa lagi tinggal. Dengan kecepatan kultivasi Lu Yuan saat ini, ia dapat menyerap sekitar 280.000 kristal roh level 6 dalam 60 hari asal ini. Jika ia ingin menyerap 3,6 juta kristal roh level 6, ia harus memasuki tanah asal sebanyak 13 kali, yang akan memakan waktu lebih dari 4 bulan di dunia nyata. Kesulitan penempaan ini masih agak tinggi. Kecepatan penyerapan kekuatan spiritual Lu Yuan sendiri cepat. Jika itu adalah jenius lain, laju itu mungkin meningkat puluhan atau bahkan ratusan kali lipat, yang akan memakan waktu bertahun-tahun. Lu Yuan terus berkultivasi dengan tenang. 4 bulan kemudian, dia telah menyempurnakan gerbang ruang angkasa. Hingga saat ini, Lu Yuan memiliki 4 gen kelas Raja yang telah dimaksimalkan. Dia juga memiliki 1 gen kelas Raja yang belum disempurnakan, Cahaya Suci. Lu Yuan saat ini dapat dianggap sebagai seorang jenius super yang baru saja menerobos ke alam pertempuran yang terhormat dan memiliki 5 gen tingkat Raja yang terukir padanya. Tentu saja, ini tidak termasuk senjata Geno Raja yang dimilikinya. Senjata Lu Yuan saat ini telah diubah menjadi Sky Splitter tingkat Raja tingkat 4 dan telah berevolusi menjadi tingkat penguasa. Pedang pemecah langit terutama meningkatkan kekuatan dan kelincahan. Itu juga meningkatkan vitalitas dan pertahanan. Itu tidak meningkatkan spirit, jadi peningkatannya sangat besar. Meskipun Lu Yuan memiliki 4 gen kelas Raja yang telah sepenuhnya ditempa dan 1 gen kelas Raja yang belum terbentuk, pedang berat pemecah langit kelas Raja masih meningkatkan kekuatannya hampir 30%, kelincahan lebih dari 30%, dan fisik sekitar 20%. Satu-satunya kekurangannya adalah pedang berat ini tidak memiliki teknik bertarung khusus. Semua peningkatan ada pada berbagai peningkatan kekuatan dasar. Lu Yuan telah mencoba untuk terus mengembangkan pedang pemecah langit dalam upaya untuk mengembangkannya ke tingkat yang lebih tinggi, tingkat Sein. Sayangnya, dia tidak berhasil. Situasinya sama seperti ketika dia mengembangkan pedang badai sanguin. Lu Yuan merasa lebih kuat bahwa kubus evolusi belum mengalami transformasi berikutnya. Saat dia memikirkan transformasi kubus evolusi berikutnya, Lu Yuan tiba-tiba teringat hubungan yang dia miliki dengan prasasti batu di peringkat keajaiban di kota awan putih. Ketika kesadarannya melihat ke bawah ke tanah asal, hubungan antara seluruh tanah asal dan kubus evolusi terpancar. Lu Yuan secara naluriah merasa bahwa hubungan tersebut mungkin terkait dengan kubus evolusi. Mungkin,
Selain aura yang tidak diketahui, ini adalah metode lain untuk mengubah kubus evolusi. Lu Yuan telah mengingat semua lokasi. Dia berencana untuk pergi ke tempat-tempat itu untuk memeriksa situasi setelah kultivasinya lebih kuat. Tentu saja, dia pasti tidak akan pergi ke hutan berkabut. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, dia akan mati jika dia bertemu naga meraj. Dia berencana untuk pergi ke tempat lain untuk melihatnya. Ini harus menunggu sampai Lu Yuan mencerna semua harta karun di reruntuhan mekanis air. Setelah menyelesaikan tempering gerbang ruang angkasa, Lu Yuan berhenti berkultivasi. Dia berencana untuk mulai menyerbu ke dalam daftar The Prodigy. Saat memikirkan peringkat, Lu Yuan mengeluarkan kristal komunikasinya dan menghubungi Yeye. Selama periode waktu ini, kultivasi Yeye telah mencapai puncak level Dewa Pertempuran dan dia mulai menggunakan semua kekuatannya untuk menyerbu ke dalam daftar The Prodigy. Segera, wajah cantik Yeye muncul di kristal komunikasi. Yuan, Lu Yuan menyeringai, pergi ke peringkat The Prodigy. Aku berencana untuk membuat nama untuk diriku sendiri di peringkat. Setelah mendengar ini, mata Yeye berbinar dan dia mengangguk. Maju, kamu akhirnya akan membuat nama untuk dirimu sendiri. Dengan kekuatanmu, ada harapan bagimu untuk mendapatkan tempat pertama. Peringkat Yeye saat ini sudah ke-22. Ketika kultivasinya mencapai lingkaran besar dari alam pertempuran tertinggi, dia seharusnya memiliki kesempatan untuk masuk ke 10 besar 402 naik peringkat, legenda ke-98 tak tergoyahkan 2. Itulah sebabnya, berdasarkan pengalaman bertarungnya dari sparring dengan Lu Yuan, dia yakin bahwa kekuatan tempur Lu Yuan setidaknya berada di 3 besar The Prodigy ranking. Bahkan ada harapan baginya untuk mendapatkan tempat pertama. Mari kita bertemu di aula teleportasi di kota awan putih, kata Lu Yuan sambil tersenyum. Aku akan segera ke sana. Ya, ... Kota awan putih, di luar aula teleportasi. Lu Yuan baru saja berjalan keluar ketika dia melihat 2 kucing humanoid cantik, satu hitam dan satu putih, di pinggir jalan tidak jauh dari sana. Ketika prajurit genetik yang lewat melihat Yeye, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik untuk melihatnya. Setelah itu, mereka akan berbisik kepada rekan-rekan mereka. Lu Yuan hampir tidak bisa mendengar beberapa suara. Itu, Putri Yeye, kan? Kurasa begitu. Dia adalah putri yang berada di peringkat ke-22 di The Prodigy ranking. Petik 2. Karena kenaikan peringkat Yeye yang gila-gilaan selama periode waktu ini, dia sekarang melesat ke posisi ke-22. Jumlah orang yang mengenal Yeye jauh lebih banyak dari sebelumnya. Sekarang, hampir semua pejuang genetik di kota awan putih tahu siapa dia. Sebagian dari para jenius bahkan menjadikan malam sebagai target mereka. Bahkan, Rebecca terkadang kagum melihat betapa kuatnya Yaya. Setelah mengetahui bahwa Lu Yuan dan Yeye saling kenal, Rebecca bahkan ingin Lu Yuan mendapatkan tanda tangan Yeye untuknya. Selain itu, dia juga telah berusaha lebih keras dalam kultivasinya. Menurutnya, dia juga ingin mencoba masuk ke peringkat keajaiban. Lu Yuan samar-samar mengerti apa yang dimaksud leluhur Yeye ketika dia mengatakan bahwa dia adalah seorang pemandu. Seorang jenius yang kuat masih bisa menjadi sumber motivasi. Apakah ini efek dari seorang idola? Lu Yuan berpikir untuk mencari kesempatan untuk mempertemukan Yeye dan Rebecca. Rebecca seharusnya sangat senang. Tentu saja, akan lebih baik jika Rebecca menyiapkan makanan lezat untuk Yaya. Yaya akan sangat senang ketika saatnya tiba. Lu Yuan berjalan ke arah Yeye dan Xiaobei sambil memikirkan hal ini. Ketika mereka berdua melihat Lu Yuan, Xiaobei masih memiliki ekspresi serius dan hormat di wajahnya. Tuan muda Lu Yuan, dia menatap Lu Yuan setiap malam, mata vertikal hitamnya dipenuhi dengan antisipasi. Lu Yuan mengeluarkan beberapa kotak makanan. Ini adalah beberapa spesialisasi kekaisaran Maple Merah. Cobalah saat Anda sampai di sana. Yeye mengangguk dan menyimpan barang-barang itu. Dia kemudian memanggil Ye Tianxiao. Begitu Ye Tianxiao muncul, dia menatap Lu Yuan dan sedikit marah. Itu manusia laki-laki ini lagi. Dia telah ditunggangi oleh manusia laki-laki ini beberapa kali. Namun, di bawah kenyamanan Yeye, Ye Tianxiao segera merasa baik, dan kemudian Lu Yuan menungganginya lagi. Mereka bertiga menunggangi pita langit malam dan membubung ke langit, terbang menuju area alun-alun pusat. Di alun-alun pusat, ciri khas Yeye, Ye Tianxiao, mendarat di tanah, segera menarik perhatian semua kekuatan di alun-alun. Semua orang saling memandang dengan heran.
Putri Yeye, apakah dia punya tantangan hari ini? Seharusnya tidak. Tantangan Putri Yeye berikutnya seharusnya lusa. Lawannya adalah Pangeran Muda Kekaisaran Kaluo, Meredith. Kenapa dia ada di sini sekarang? Apakah yang di samping Putri Yeye adalah Lu Yuan yang berada di peringkat ke-98? Pada saat ini, Lu Yuan turun dari punggung lebar Ye Tianxiao. Seseorang melihatnya, itu benar-benar mirip dia. Dia benar-benar ada di sini. Sudah lama sejak dia menantang Bailin. Sudah berapa lama? Itu benar. Bailin sudah berada di posisi ke-34. Apakah manusia jenius ini akhirnya memutuskan untuk menantangnya? Setelah melihat Lu Yuan, mata-mata dari berbagai kekuatan menjadi sangat bersemangat. Ini karena tantangan pertama Lu Yuan terhadap Bailin telah menunjukkan kepadanya sejumlah kekuatan yang mencengangkan. Banyak dari mereka yakin bahwa Lu Yuan dapat masuk ke 30 besar saat itu. Namun, yang membingungkan mereka semua adalah bahwa setelah tantangan itu, Lu Yuan tampaknya telah kehilangan minat dan tidak datang untuk menantang lagi. Pada awalnya, ada para jenius yang ingin menantang Lu Yuan setelah menyelesaikan tantangan kualifikasi. Pada saat itu, dia masih akan muncul. Namun, setelah langsung dikalahkan oleh Lu Yuan beberapa kali, dalam lingkaran kecil para jenius, semua orang tahu bahwa manusia peringkat ke-98 tidak bisa dianggap enteng. Seiring berjalannya waktu, tidak ada seorang pun yang berani menantangnya. Posisi Lu Yuan di posisi ke-98 stabil dan tidak tergoyahkan. Meski begitu, penampilan luar biasa Lu Yuan sebelumnya telah meninggalkan kesan yang mendalam pada mata-mata kekuatan besar ini. Begitulah mereka memikirkan Lu Yuan saat dia muncul. Semua orang menantikan tantangan Lu Yuan berikutnya. Tak lama kemudian, di bawah pengawasan ketat orang banyak, Lu Yuan dan dua orang lainnya tiba di depan prasasti batu peringkat keajaiban. Dengan pengalaman tantangan pertama, Lu Yuan sudah sangat mengenalnya. Di peringkat keajaiban, seseorang hanya bisa menantang ahli jenius yang 5 peringkat lebih tinggi dari mereka. Lu Yuan sekarang berada di peringkat ke-98. Dia paling banyak hanya bisa menantang jenius peringkat ke-93. Dia langsung memilih tempat ke-93. Itu adalah peri bernama Mars Roche. Lu Yuan menggunakan tablet batu untuk terhubung dengan rune pertempuran Geno. Kali ini, kesadaran Lu Yuan tidak muncul di langit di atas tanah asal. Sebaliknya, ia langsung menghubungi Mars Roche. Lu Yuan meminta tantangan. ... Tanah asal, kota Menglin. Di hutan puluhan ribu kilometer jauhnya dari kota, Mars Roche dan timnya sedang beristirahat. Mereka mendarat di depan api unggun. Mars yang tampan dengan rambut abu-abu panjang berkata, "Kita hampir sampai di sarang serigala bertanduk rusa. Ada serigala bertanduk rusa pertempuran tertinggi di dalam yang tampaknya memiliki garis keturunan tingkat kaisar. Jika kita bisa membunuhnya, kita mungkin mendapatkan gen transenden tingkat kaisar." Mendengar kata-kata Mars, semua orang mengungkapkan ekspresi antisipasi. "Mars, jangan berbohong kepada kami. Itu adalah garis keturunan peringkat kaisar. Serigala bertanduk rusa benar-benar memiliki garis keturunan yang begitu kuat. Orang harus tahu bahwa garis keturunan binatang buas yang mengamuk adalah bawaan. Mereka tidak seperti prajurit genetik yang dapat menuliskan gen transenden lainnya. Tentu saja, kapan aku, Mars Roche, pernah berbohong padamu? Para penjaga keluargaku pergi ke sarang serigala bertanduk rusa. Ada lebih dari 200 petarung tertinggi saat itu, dan 6 dari mereka memiliki gen penguasa. Mereka tidak dapat bertahan hidup pada pertemuan pertama dan terbunuh. Bahkan binatang buas dengan garis keturunan tingkat raja tidak dapat melakukan ini, kan? Batas binatang buas biasa adalah batas garis keturunan mereka. Serigala bertanduk rusa tidak memiliki potensi tinggi untuk memulai, dan sudah keterlaluan bagi mereka untuk memiliki garis keturunan tingkat kaisar. Tentu saja, kapan aku, Mars Roche, pernah berbohong padamu? Para penjaga keluargaku pergi ke sarang serigala bertanduk rusa. Ada lebih dari 200 petarung tertinggi saat itu, dan 6 dari mereka memiliki gen penguasa. Mereka tidak dapat bertahan hidup pada pertemuan pertama dan terbunuh. Bahkan binatang buas dengan garis keturunan tingkat raja tidak dapat melakukan ini, kan? Bahasa Indonesia, saya menduga bahwa garis keturunan serigala bertanduk rusa telah kembali ke leluhurnya. Mendengar ini, mata semua orang berkedip dan mereka mengangguk. Atavisme dapat dijelaskan. Itu mirip dengan prajurit genetik yang mewarisi gen leluhur mereka. Pada saat ini,
Mars Roche tiba-tiba berhenti di jalurnya. Ekspresi jelek dan takut muncul di wajahnya. Orang-orang ini semua adalah keajaiban klan elf di planet Menglin. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Mars Roche dengan ekspresi seperti itu. Orang harus tahu bahwa Mars Roche adalah seorang jenius di peringkat keajaiban. Dia juga dewa pertempuran terkuat di sini. Bagaimana dia bisa menunjukkan ekspresi takut? Bagaimana itu mungkin? Seorang gadis elf yang mengagumi Mars sedikit khawatir. Ada apa? Mars, apakah kamu baik-baik saja? Mars kembali sadar dan melihat bahwa semua orang menatapnya. Dia tersenyum pahit. Aku dalam masalah. Aku baru saja menerima berita bahwa ada monster yang meminta untuk menantangku di The Prodigy Ranking. Monster, karena The Prodigy Ranking lah yang meminta tantangan, maka dia seharusnya berada di peringkat di bawahmu. Kenapa dia monster? Semua orang tercengang dan sedikit bingung. Mars merasa tenggorokannya sedikit kering, dan dia menjelaskan, pernahkah kau mendengar tentang manusia yang selalu berada di posisi ke-98? Orang itu monster, posisi ke-98. Setelah mendengar ini, seseorang sepertinya telah memikirkan sesuatu. Kemudian, dia membuka matanya lebar-lebar dan berkata, posisi ke-98 legendaris yang tidak pernah bergerak. Aku mendengar bahwa tidak peduli siapa yang menantangnya, mereka semua dengan mudah dikalahkan olehnya pada akhirnya. Aku pikir dia tidak hanya berada di peringkat ke-98, tetapi dia belum menantang siapapun. Aku tidak tahu mengapa. Yang lain saling memandang. Jelas bahwa tidak banyak orang yang mengetahui posisi ke-98. Ada sedikit rasa takut di mata Mars saat dia berkata, aku juga memilihnya ketika aku menantangnya untuk pertama kalinya. Ah, gadis muda yang mengagumi Mars membelalakkan matanya. Mars, ku dengar kau gagal dalam tantangan pertamamu. Yang lain juga memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Mars mengangguk dan cemberut, satu serangan. Dia hanya menggunakan satu serangan dan aku kalah. Mendengar ini, seluruh tim terdiam, dan hanya suara ranting yang berderak yang bisa terdengar. Kemudian, seorang pemuda elf berkata, lalu dia menantangmu sekarang, Mars. Lalu apa yang harus dia lakukan? Apakah kau memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya? Mars terdiam saat dia melihat elf muda itu, akankah aku melakukan ini jika aku memiliki kepercayaan diri? 403 Pesta Teh Yemei, Mitra Alternatif 1. Lalu apa yang harus kita lakukan? Peri muda lainnya menatap Mars Roche. Selama penantang meminta tantangan, sebagai seorang jenius di peringkat keajaiban, dia tidak bisa menolak. Ekspresi Mars agak tidak berdaya. Dia menggertakkan giginya dan berkata, aku tidak bisa mengalahkannya. Jadi mari kita akhiri dengan cepat. Mars Roche sudah menyerah untuk berjuang. Dia langsung memilih untuk setuju dan terlalu malas untuk membuang waktu lagi. Saat Mars menerima tantangan itu, tubuhnya berubah menjadi bola cahaya putih dan menghilang. Peri lain dalam tim sudah terbiasa dengan pemandangan ini. Bagaimanapun, mereka semua tahu bahwa selama itu adalah pertempuran di peringkat keajaiban, kehendak tanah asal akan menyeretnya ke arena kota awan putih. Setelah pertempuran, itu pasti akan kembali terlepas dari hasilnya. Para peri saling memandang. Gadis yang mengagumi Mars berdoa dalam hati. Saya harap Mars bisa menang. Yang lain tidak menanggapi. Bahkan Mars sendiri tidak memiliki banyak kepercayaan diri, dan hanya dia yang memiliki kepercayaan diri. Mari kita tunggu di sini, seharusnya tidak butuh waktu lama. Ya, ... Kota awan putih, alun-alun pusat. Teriakan perang tantangan bergema. Arena Prodigy muncul di alun-alun, dan Lu Yuan muncul di sisi arena. Di sisi lain, Mars Roche juga muncul. Sebuah suara yang luar biasa terdengar. Tantangan Prodigy akan dimulai dalam 5 detik. Mars Roche menatap Lu Yuan dengan senyum pahit di wajahnya. Aku tidak berharap melihatmu lagi. Ketika Lu Yuan melihat peri ini, dia sedikit tertegun. Kemudian, dia ingat bahwa orang ini sepertinya telah menantangnya sebelumnya. Lu Yuan tersenyum dan berkata, itu kamu. Aku tidak berharap kamu telah mencapai tempat ke-93. Tidak buruk. Lu Yuan biasanya berkultivasi, dan perhatiannya pada peringkat Prodigy hanya terbatas pada Yeye dan beberapa orang di depan. Lu Yuan tidak tahu banyak tentang yang berperingkat lebih rendah. Ia tidak menyangka prajurit elf yang pernah menantangnya sebelumnya berada di peringkat ke-93. Kita memang ditakdirkan, katanya sambil tersenyum. Mars Roche terdiam, sudut mulutnya berkedut. Jika memungkinkan,
Mars Roche tidak menginginkan nasib seperti itu. Ini jelas merupakan hubungan yang tidak menguntungkan. Marslo adalah prajurit jarak jauh yang mengenakan baju besi kulit dan memegang busur panjang. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Memanfaatkan 2 detik terakhir waktu persiapan, ia mundur ke posisi yang tidak jauh dari tepi ring. Namun, demikian, Mars Roche tidak terlalu percaya diri. Bagaimanapun, ia tahu bahwa Lu Yuan memiliki teknik pertarungan spasial sementara teknik pertarungan penyelamatan nyawanya adalah teknik pertarungan tipe percepatan. Dalam menghadapi pergerakan spasial, tidak ada cara baginya untuk melakukan apapun. Meskipun demikian, sebagai kebanggaan surga di peringkat keajaiban, jelas tidak tepat untuk menyerah tanpa perlawanan. Bahkan jika ia harus berjuang, ia harus berjuang. Saat waktu persiapan berakhir, penghalang tak terlihat di antara mereka berdua menghilang. Tubuh Lu Yuan juga menghilang saat penghalang itu menghilang. Tanpa berpikir, cahaya hijau menyala di tubuh Mars Roche. Tubuhnya berubah menjadi bayangan, dan ia melesat maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat ini, tubuh Lu Yuan muncul di sampingnya. Pupil mata Mars Roche mengecil. Sebelum ia dapat melakukan apapun, cahaya pedang menyala dan kesadarannya jatuh ke dalam kegelapan. Sebelum kesadarannya jatuh ke dalam kegelapan, Mars Roche merasa sedikit getir di hatinya. Ia merasa bahwa kekuatan Lu Yuan lebih kuat daripada terakhir kali ia menantangnya. Dia sudah sangat kuat, tetapi dia malah menjadi lebih kuat dengan sangat cepat. Apakah dia masih ingin hidup? Mars Roche tidak bisa menahan perasaan kalah. Setelah mengalahkan Mars Roche, Lu Yuan tidak merasakan kegembiraan apapun. Bagaimanapun, prajurit elf ini bahkan bukan raja alami. Dia mungkin hanya seorang pemimpin alami atau seorang penguasa alami. Dia hanya sedikit lebih kuat dari Si Tingsui. Lu Yuan sudah terbiasa menyiksa Si Tingsui, jadi dia secara alami tidak merasakan apapun saat menghadapi Mars ini. Tantangan berakhir, dan arena menghilang. Tubuh Lu Yuan kembali ke posisi semula. Pada saat yang sama, terjadi perubahan peringkat pada peringkat keajaiban. Peringkat Lu Yuan naik ke posisi ke-93, sementara peringkat Mars Roche turun ke posisi ke-98, bertukar tempat. Jika Mars Roche ingin naik level lagi, dia harus melanjutkan tantangan. Setelah peringkat berubah, informasi hadiah muncul di benak Lu Yuan. Lu Yuan bergegas ke posisi ke-93 untuk pertama kalinya. Dia memperoleh 20 buah hati ungu dan 10 batu permata mentah tingkat 4. Buah hati ungu juga merupakan hadiah karena berhasil mencapai peringkat setiap malam. Itu adalah buah roh tingkat 4 yang mengandung sejumlah besar kekuatan spiritual dan digunakan untuk kultivasi. Kekuatan spiritual yang terkandung dalam satu buah hati ungu setara dengan 100.000 kristal spiritual tingkat 4. Biasanya, 20 buah Purple Heart akan cukup untuk memurnikan sebagian gen raja. Bagaimanapun, 100.000 kristal roh tingkat 4 setara dengan 10.000 kristal roh tingkat 5, jadi 20 buah Purple Heart akan menjadi 200.000. Gen kelas raja yang lebih lemah hanya membutuhkan ratusan ribu atau bahkan kurang dari 1 juta kristal roh tingkat 5 untuk mencapai hasil maksimal. Bagi seorang prajurit tingkat prodigi, hadiah ini bisa dikatakan sangat murah hati. Namun, bagi Lu Yuan, 200.000 kristal roh tingkat 5 terlalu sedikit. Itu hanya 20.000 kristal roh tingkat 6. Itu tidak bisa memberinya banyak poin geno tingkat kaisar. Hanya bisa dikatakan bahwa kualitas gen transenden Lu Yuan telah melampaui tingkat pertempuran tertinggi sedikit 404 pesta teh Ye Mei, mitra alternatif 2. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Lu Yuan berencana untuk menjual buah hati ungu. Aku akan menjualnya kepada Si Tingsui, Rebecca, dan Amy dengan harga yang lebih murah. Benda ini memiliki efek yang kuat pada mereka. Lagi pula, menurut pengalaman pribadi penggunanya, tingkat penyerapan buah hati ungu ratusan kali lebih tinggi daripada kristal roh tingkat 4. Itu adalah harta alam yang sangat berharga. Meskipun buah hati ungu tidak terlalu berguna bagi Lu Yuan, batu mentah tingkat keempat cukup berguna baginya. Dia sekarang telah mengumpulkan 20 buah batu permata mentah tingkat keempat. Namun, dia merasa itu mungkin tidak cukup. Bagaimanapun, dia dapat terus menantang, jadi dia tidak terburu-buru. Mengenai manfaat peringkat di peringkat keajaiban, tidak ada perubahan untuk tempat ke-93 dan ke-98. Menurut pengalaman Yeye sebelumnya, hanya akan ada perubahan manfaat tertentu untuk setiap 10 orang.
Setelah tantangan itu, Ye, yang sering bertanding dengan Lu Yuan, mengetahui kekuatannya dengan baik dan tidak terkejut. Ini adalah penampilan normal Lu Yuan. Little White, yang berada di samping, juga menyaksikan pertarungan antara Lu Yuan dan Ye dari waktu ke waktu. Tentu saja, itu tidak mengejutkan. Orang-orang lain di alun-alun juga sangat tenang tentang kekalahan mudah Lu Yuan atas Mars. Yang membuat mereka terkejut adalah bahwa tingkat keganasan serangan Lu Yuan tampaknya telah sedikit meningkat. Oleh karena itu, mereka bahkan lebih bersemangat untuk melihat peringkat apa yang bisa dicapai Lu Yuan. Bagaimana kalau kita lanjutkan? Dia menatap Lu Yuan setiap malam. Lu Yuan mengangguk. Jika dia kalah dalam tantangan itu, dia tidak akan dapat melanjutkan tantangan itu saat dia berada di tanah Land of Origin. Jika dia menang, Lu Yuan dapat terus melamar tantangan. Lu Yuan terus melamar, dan targetnya tentu saja adalah tempat ke-88. Itu adalah jimat malam, Sazi Loksani. Sebagai salah satu klan teratas di galaksi awan putih, Ye Mei memiliki 5 orang di peringkat keajaiban. Orang dengan peringkat tertinggi adalah Anastasia, yang berada di peringkat kedua. Itu mengerikan. Ini adalah kekuatan ras teratas. Lu Yuan menghubungi Sazi Loksani melalui rune pertempuran dan meminta tantangan. Kota malam gelap, salah satu kota besar pesona malam di tanah asal. Di salah satu halaman mewah, Sazi Loksani yang cantik sedang mengadakan pesta teh. Mereka yang dapat menghadiri pesta teh semuanya adalah para jenius dari berbagai ras, dan ada beberapa di peringkat keajaiban. Pesta teh hanya untuk mengobrol dan bertukar perasaan. Tidak melibatkan perkelahian. Tentu saja, untuk pesta teh yang diselenggarakan oleh Night Cham, selain sebagian dari mereka adalah Night Cham, ras lain pada dasarnya semuanya laki-laki, dengan sangat sedikit perempuan yang hadir. Hampir semua anak ajaib laki-laki di area White Cloud Star akan bangga menikahi wanita yang menawan. Bagi wanita yang menawan, pesta teh semacam ini mirip dengan mempelajari tentang para jenius laki-laki dari berbagai ras dan memilih pasangan mereka. Ini adalah tradisi Ye Mei, mereka akan memilih pasangan yang kuat yang sesuai dengan selera mereka melalui pesta teh. Sazi Loksani duduk di kursinya, dikelilingi oleh para jenius laki-laki dari berbagai ras. Pada saat ini, para jenius berusaha sekuat tenaga untuk menarik perhatian Natsuya dan memamerkan keterampilan mereka. Seorang manusia kucing tertawa dan berkata, "Saya memiliki beberapa pengalaman baru dengan teknik roh beberapa waktu lalu. Setelah pesta teh ini berakhir, saya berencana untuk masuk ke peringkat anak ajaib. Saya pasti bisa masuk 50 besar kali ini." Mata lembut Sazi Loksani melirik pria kucing itu, dan ada sedikit kekaguman di matanya. Kekuatan Pangeran Ye Jing sangat mencengangkan, dan Xia Zi benar-benar mengaguminya. Pada saat itu, Xia Zi akan pergi ke kota awan putih untuk melihat sekilas pesona Pangeran Ye Jing. Sudut mulut Ye Jing melengkung ke atas, memperlihatkan senyum puas. Dengan Nona Xia Zi di sini, aku pasti bisa mencapai level yang lebih tinggi. Seorang pemuda elf di sampingnya terkekeh. Ye Jing, ku dengar adik perempuanmu yang Toya sudah berada di posisi ke-22. Kata-kata ini membuat para jenius dari berbagai ras menatap Ye Jing dengan ekspresi aneh. Senyum di wajah Ye Jing membeku, dan dia berbalik untuk menatap peri muda itu dengan dingin. Jika bukan karena Nona Xia Zi, aku akan memberitahumu apa artinya mendapat masalah dengan kata-katamu. Xia Zi menutup mulutnya dan terkekeh. Pangeran Ye Jing, Tuan Muda Keli, ini adalah pesta teh yang langka, jangan begitu marah. Xia Zi, tolong tuangkan secangkir teh untuk kalian berdua. Pada saat ini, gerakan Xia Zi tiba-tiba terhenti. Melihat ini, para jenius yang telah memperhatikan Xia Zi semuanya menjadi khawatir. Nona Xia Zi, ada apa? Apakah Anda merasa tidak nyaman? Jika Nona Xia Zi lelah, maka kita berhenti di sini untuk hari ini. Saya akan datang mengunjungi Nona Xia Zi lain kali. Saya memiliki buah roh yang dapat menghilangkan rasa lelah di sini. Saya ingin tahu apakah Nona Xia Zi membutuhkannya. Petik 2. Xia Zi kembali sadar dan tersenyum meminta maaf pada para jenius. Xia Zi baik-baik saja. Saya minta maaf telah membuat Anda Tuan Muda khawatir. Hanya saja seseorang menantang saya. Mendengar kata-kata ini, yang terkuat di antara mereka, Ye Jing dan Chris, keduanya memiliki ekspresi dingin. Siapa yang berani menantang Nona Xia Zi? Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Nona Xia Zi,
beritahu aku dan aku akan membantumu menghadapinya. Ye Jing berkata dengan dingin. Mendengar ini, Xia Zi melirik Ye Jing, tatapan aneh melintas di matanya. Orang ini bernama Lu Yuan, katanya lembut. Lu Yuan, Ye Jing terkejut, dan alisnya sedikit berkerut. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa nama ini terdengar sedikit familiar. Kemudian, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan hatinya sedikit bergetar. Bukankah manusia yang dibicarakan Ye baru-baru ini bernama Lu Yuan? 405 Pesta Teh Ye Mei, Mitra Alternatif 3. Meskipun Ye Jing dan Ye sama-sama keturunan Kaisar Yemu, Ye lebih berbakat dan lebih dimanja oleh orang suci jurang surga dan Kaisar Yemu. Statusnya tidak setinggi Ye. Hal ini membuat Ye Jing sedikit cemburu dan marah pada Ye. Sekarang Lu Yuan, yang memiliki hubungan baik dengan Ye, menantang Xia Zi, seolah-olah sumbu telah dinyalakan, membuat Ye Jing merasa seolah-olah martabatnya sedang ditantang. Kemarahan di hatinya semakin kuat, dan tatapan dingin melintas di matanya. Nona Xia Zi, atur waktu untuk tantangannya nanti. Aku akan memberitahu Lu Yuan bahwa dia tidak dapat menantang Nona Xia Zi sekarang. Kemudian, dia berdiri dan meninggalkan halaman. Carrie dan yang lainnya dapat merasakan kemarahan Ye Jing, tetapi mereka tidak tahu mengapa. Seseorang yang berada di peringkat paling bawah dalam daftar The Prodigy telah membuat Ye Jing begitu marah. Chris mengangkat alisnya dan terkekeh. Ini sepertinya menarik. Nona Xia Zi, apakah Anda ingin pergi melihatnya? Xia Zi menyipitkan matanya dan tersenyum jenaka. Lu Yuan ini ingin menantangku. Pangeran Ye Jing membelaku, jadi tentu saja aku harus pergi dan melihatnya. Sebagai ras teratas di galaksi awan putih, Ye Mei terhubung dengan banyak ras lain melalui pernikahan. Tentu saja, mereka memiliki banyak informasi. Xia Zi sangat menyadari hubungan antara Lu Yuan, Ye, dan Ye Jing. Lu Yuan bahkan dipilih sebagai salah satu calon mitra Xia Zi. Lu Yuan telah ditantang berkali-kali di tempat ke-98, tetapi dia tidak pernah kalah. Selain itu, dia selalu dihancurkan. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan Lu Yuan jauh lebih kuat daripada peringkatnya. Xia Zi telah berencana untuk menghubungi Lu Yuan, tetapi dia tiba-tiba menantangnya. Ini membuat Xia Zi, yang selalu dimanja, sedikit tidak nyaman. Namun, Xia Zi tidak menyangka Ye Jing akan memiliki reaksi yang begitu besar. Tampaknya Ye Jing sedang ditekan oleh Ye. Xia Zi menyipitkan matanya dan menempatkan Ye Jing di bagian belakang daftar calon mitranya. Dia tidak menyukai pria yang impulsif dan mudah marah. Menjadi impulsif dan mudah marah adalah tanda kelemahan. Setelah mendengar ini, para jenius dari Tea Party berdiri dan berencana untuk menuju ke White Cloud City dari aula teleportasi. Sementara itu, Xia Zi menunda tantangan selama 2 jam. Dia akan membiarkan Ye Jing menguji standar Lu Yuan terlebih dahulu. Di White Cloud City, Lu Yuan sedikit mengernyit. Benang emas yang menghubungkan rune pertempuran dan The Prodigy ranking telah menghilang. Melihat ini, Ye bertanya, "Tertunda?" "Ya," Lu Yuan mengangguk. Tapi itu tidak tertunda lama. 2 jam. Xiaobai terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada serius. "Tuan Muda Lu Yuan, Anda menantang Ye Mei. Sebenarnya, lebih baik berganti ke orang lain." "Kenapa?" Lu Yuan tercengang. Xiaobai menjelaskan, karena setiap iblis pesona akan memiliki beberapa pelamar jenius. Beberapa pelamar ini akan gila. Mereka bahkan mungkin menargetkan Anda. Lu Yuan tercengang dan ekspresinya sedikit aneh. "Tidak, bukankah peringkat keajaiban awalnya dimaksudkan untuk tantangan? Saya menantang mereka secara normal, dan mereka menargetkan saya." Si putih kecil berkata dengan tegas, "Para pelamar ini, untuk pamer di depan Ye Mei, tidak akan peduli apakah itu tantangan normal atau tidak. Bagi mereka, Anda adalah alasan yang bagus untuk meninggalkan kesan yang mendalam di hati si jenius pesona." Lu Yuan terkejut. Apakah para pelamar ini begitu ajaib? Atau apakah itu karena pesona Ye Mei sehebat itu? Lu Yuan tiba-tiba teringat pada Anastasia, yang dilihatnya di restoran tengah malam terakhir kali. Pesonanya memang cukup menakutkan, tapi seharusnya tidak. Apakah dia akan seberuntung itu? Lu Yuan merasa sedikit bersalah. 406 tantangan terbalik Ye Jing, 1 pedang 1. Lu Yuan tersenyum tak berdaya. "Aku sudah melamarnya. Pihak lain sudah setuju, jadi aku tidak akan mengubahnya." Bahkan jika dia benar-benar bertemu dengan pengikut Xia Zi, Lu Yuan merasa bahwa dia tidak perlu panik.
Kekuatannya saat ini seharusnya cukup untuk menghadapinya. Kalau begitu, mari kita tunggu di sini sebentar, kata Yeye. Mereka bertiga mengobrol di alun-alun. Tidak lama kemudian, seekor elang hitam besar tiba-tiba terbang dan mendarat di alun-alun. Auranya yang kuat juga sedikit meluap. Semua mata di alun-alun sedikit mengernyit, melihat ke arah elang hitam dengan sedikit terkejut. Berkelahi dilarang keras di kota awan putih, tetapi aura pendatang baru itu sedikit tersebar, seolah-olah dia akan memukuli seseorang. Itu benar-benar sedikit aneh. Lu Yuan dan dua lainnya, yang sedang berbicara, secara alami merasakan aura itu. Mata Xiao Bai bersinar dengan sedikit keterkejutan. Mata Yeye berkedip dan dia berbalik untuk melihat ke arah aura itu. Ketika melihat elang hitam dan kucing humanoid, Xiao Bai terkejut. Yang mulia, ini Pangeran Ye Jing. Ya, Yeye mengangguk sedikit. Lu Yuan mendengar percakapan antara keduanya dan menatap si manusia kucing yang telah mendarat di tanah. Dia berkata dengan heran, "Pangeran, Yeye, apakah ini saudaramu?" Yeye berkata dengan lembut, "Dia saudara kerajaanku." Setelah terdiam sejenak, dia menambahkan, "Dia saudara tiriku." Lu Yuan tersenyum dan berkata, "Mungkinkah dia mendengarmu ada di sini dan datang untuk mencarimu?" Namun, dia tampaknya sedikit mudah tersinggung. Yeye sedikit mengernyit dan juga sedikit bingung. "Hubunganku dengan saudara kekaisaran tidak baik, dia seharusnya tidak mencariku." Lu Yuan tertegun dan menatap Yeye. "Itu karena sang putri lebih berbakat," Xiao Bai menjelaskan dengan lembut. "Dia juga lebih disukai oleh para leluhur dan yang mulia." Pangeran Ye Jing cemburu pada sang putri. Lu Yuan tiba-tiba menyadari. Dia menyadari bahwa hubungan saudara kandung seperti ini di keluarga kerajaan tampaknya memiliki berbagai masalah. Bahkan di Kekaisaran Maple Merah, Si Ting Feng dan Si Ting Lei tidak akur. Bakat mereka mirip, dan mereka tidak menyukai satu sama lain. Di sisi lain, kedua putri, Si Ting Sui dan Si Ting Yu, memiliki hubungan yang sangat baik. Namun, mereka adalah saudara kandung dari ibu yang sama, jadi wajar saja jika mereka memiliki hubungan yang baik. Tentu saja, hanya anak kerajaan yang berbakat yang akan memiliki situasi seperti itu. Jika mereka tidak berbakat, yang lain tidak akan peduli dengan mereka. Namun, dinasti dan kekaisaran di dunia ini sangat berbeda dari yang ada di kehidupan Lu Yuan sebelumnya. Kekuasaan keluarga kerajaan tidaklah tertinggi. Bagi para ahli, kekuasaan tidak sepenting kekuatan mereka sendiri. Bahkan para jenius dari keluarga kerajaan tidak ingin menjadi kaisar. Hal lainnya adalah bahwa rentang hidup seorang prajurit terlalu panjang. Rentang hidup seorang prajurit kaisar tempur dihitung dalam satuan 10.000 tahun. Misalnya, Kaisar Maple Merah adalah seorang kaisar pertempuran. Siapa yang tahu berapa lama dia akan berkuasa? Jika Si Ting Feng dan Si Ting Lei cukup sial karena tidak dapat menerobos ke kaisar pertempuran, Kaisar Maple Merah pasti akan menyiksa mereka sampai mati. Oleh karena itu, Lu Yuan menduga bahwa alasan mengapa para jenius dari keluarga kekaisaran ini tidak menyukai pemandangan mereka adalah karena distribusi sumber daya dalam keluarga. Faktanya, bukan hanya keluarga kerajaan. Keluarga besar lainnya juga sama. Penjelasan Xiao Bai membuat Yeye melotot padanya. Xiao Bai, Yeye jarang marah, tetapi ketika dia melihat itu, Xiao Bai dengan cepat menundukkan kepalanya. "Maaf, Yang Mulia." Yeye menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah Ye Jing mendarat, dia melihat sekeliling dan segera melihat Yeye dan Lu Yuan. Tatapannya berubah sedikit suram, dan dia mengira Yeye memang bersama manusia itu. Dia mendengus dingin dan berjalan menuju mereka bertiga. Setelah Ye Jing datang, beberapa tunggangan lagi terbang dari kejauhan dan mendarat di tanah. Itu adalah Xia Zi, Chris, dan yang lainnya. Xia Zi melirik Ye Jing lalu ke Yeye dan Lu Yuan, yang bergerak ke arahnya. Setelah melihat Lu Yuan, Xia Zi menyipitkan matanya sedikit, menunjukkan sedikit ketertarikan. Dia memiliki informasi tentang Lu Yuan, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihatnya secara langsung. Carrie dan yang lainnya jelas tidak memperhatikan Lu Yuan. Mereka hanya melihat Yeye. Setelah melihat Yeye, banyak orang tercengang. Apakah itu Yeye? Peringkat ke-22 di The Prodigy Ranking. Penampilan Yeye tidak lebih buruk dari Xia Zi, hanya temperamennya yang sedikit berbeda. Namun, dalam hal bakat, Yeye jauh lebih baik daripada Xia Zi. Dalam hal ras, Kekaisaran Heaven Abyss memiliki seorang Saint, dan tidak jauh lebih lemah dari Ye Mei.
Wanita seperti itu secara alami akan menarik perhatian pria. Sepertinya Ye Jing pergi untuk membuat masalah bagi Yeye. Carrie tersenyum. Hehe, dia selalu mendengar bahwa Ye Jing dan Yeye memiliki hubungan yang buruk, tetapi sekarang tampaknya itu benar. Ye Jing tidak dapat menahannya lagi. Salah satu jenius Kaman tertawa. Mari kita tonton saja pertunjukannya. Ye Jing tidak dapat melakukan apapun pada Yeye, tetapi aku takut manusia di samping Yeye akan menderita. Sementara mereka berbicara, Lu Yuan dan dua lainnya secara alami melihat Ye Jing berjalan ke arah mereka. Lu Yuan menduga bahwa Ye Jing datang untuk Yeye. Jika benar-benar ada konflik, Lu Yuan pasti akan berdiri di pihak Yeye. Tidak peduli siapa Ye Jing, dia tidak bisa menggertak Yeye. Tentu saja, ini adalah masalah keluarga, jadi Lu Yuan tidak berniat untuk berdiri langsung. Dia akan menunggu dan melihat. Segera, Ye Jing mendatangi Lu Yuan dan dua orang lainnya. Yang mengejutkan Lu Yuan, Ye Jing tidak berbicara dengan Yeye. Sebaliknya, dia menoleh untuk menatapnya dan berkata dengan dingin 407 tantangan terbalik Ye Jing, 1 pedang 2. Kamu adalah Lu Yuan. Lu Yuan tertegun, pikirannya penuh dengan tanda tanya. Apakah ini datang untuknya? Tidak mungkin, kan? Dia sepertinya tidak mengenal pangeran Ye Jing ini. Dia mengangkat alisnya dan berkata, ya, aku Lu Yuan. Ye Jing mencibir dan berkata, apakah Nona Xiazi seseorang yang dapat kamu tantang? Tidakkah kamu ingin masuk ke peringkat keajaiban? Aku berada di peringkat ke-58, aku menantangmu dalam mode hardcore, apakah kamu berani menerimanya? Lu Yuan, mendengar nama Xiazi, Lu Yuan mengerti. Orang ini adalah salah satu pengejar Ye Mei. Apakah dia datang untuk mencari masalah dengannya karena dia menantang Xiazi? Tidak heran Xiao Bai telah memperingatkannya sebelumnya. Bukankah ini terlalu cepat? Namun, dia tidak menyangka bahwa saudara kerajaan Yeye sebenarnya adalah orang seperti itu. Bukankah dia sedikit terlalu gegabah? Untuk tantangan di peringkat keajaiban, biasanya orang berpangkat rendah menantang orang berpangkat tinggi, dan orang yang ditantang tidak dapat melampaui peringkat kelima. Namun, ada pengecualian lain. Jika orang berpangkat tinggi mengambil inisiatif untuk menantang orang berpangkat rendah, dan orang berpangkat rendah itu setuju, maka tidak peduli berapapun peringkat mereka, mereka tetap dapat menantang orang berpangkat rendah. Untuk mencegah siapapun menggunakan aturan ini untuk meningkatkan peringkat mereka, mereka pasti harus mengerahkan seluruh kemampuan mereka dalam pertempuran arena. Dengan tingkat kemauan tanah asal, wajar saja jika itu adalah pertempuran sungguhan. Jika mereka kalah dalam permainan, maka keduanya akan dihukum, dan peringkat mereka di peringkat keajaiban dan hak mereka untuk menantang akan langsung dicabut. Mereka juga akan mati dan dikeluarkan dari tanah asal. Di bawah aturan seperti itu, jarang sekali orang berpangkat tinggi menantang orang berpangkat rendah. Lagi pula, bagi seorang prodigi yang peringkatnya lebih tinggi, jika ia menang melawan seseorang yang peringkatnya lebih rendah, ia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Jika ia kalah, ia bahkan akan kehilangan peringkatnya. Tidak ada seorang pun yang bodoh. Siapa yang akan menantang peringkat rendah tanpa alasan? Di sisi lain, Ye Jing tidak hanya menantang Lu Yuan yang peringkatnya rendah, tetapi juga memilih mode hardcore. Dalam mode hardcore, pertarungan arena yang awalnya aman berbeda. Yang kalah akan mati dan meninggalkan tanah sumber asal. Ekspresi Lu Yuan sedikit aneh. Ye Jing tampaknya ada di sini untuk menimbulkan masalah baginya, tetapi tempat ke-58. Ia sangat tergoda. Apa yang harus ia lakukan? Dalam keadaan normal, berapa banyak tantangan yang harus ia lakukan untuk mendapatkan peringkat ke-58? Sekitar 7 atau 8 kali. Jika seseorang ingin menunda waktu, itu akan memakan waktu lama. Sekarang, sangat mudah untuk menyelesaikan semuanya dalam satu langkah. Tapi, dalam mode hardcore, Lu Yuan sedikit ragu-ragu. Bagaimanapun, dia adalah saudara kerajaan Yeye. Bukankah akan terlalu kejam untuk membunuhnya? Dengan basis kultivasi dewa pertempuran, dia tidak akan bisa memasuki tanah sumber asal selama setengah tahun atau bahkan setahun. Lu Yuan menoleh dan menatap Yeye. Ekspresi Yeye sedikit dingin. Dia berbalik untuk melihat Ye Jing dan berkata dengan acuh tak acuh. Kamu bisa menantangku, tetapi kamu tidak bisa menggunakan mode hardcore. Ye Jing mencibir dan hendak berbicara ketika Yeye perlahan berkata, Kakak, jika kamu ingin menggunakan mode hardcore, mengapa kamu tidak melawanku dalam mode hardcore? Ekspresi Ye Jing membeku. Kemudian,
dia menatap Lu Yuan dengan dingin dan berkata, "Mungkinkah manusia ini adalah objek hatimu? Aku khawatir ayah tidak akan setuju." Wajah Ye Ye menegang, dan sedikit rona merah muncul di wajahnya yang awalnya dingin. Kemudian, dia menatap Ye Jing. "Kakak kerajaan ingin melawanku. Mengapa kita tidak kembali ke dunia nyata dan bertarung di depan leluhur?" Pupil mata Ye Jing sedikit mengecil. Dia tidak lagi menatap Ye Ye dan menoleh ke Lu Yuan. Dia mencibir, "Karena Ye Ye berkata begitu, aku akan memberikan wajahnya dan tidak menggunakan mode hardcore. Apakah kamu berani melawanku?" Lu Yuan telah menunggu lama. Dia mengangguk dan tersenyum. Aku berani. Pangeran Ye Jing, haruskah kita mulai sekarang?" Kesan Lu Yuan terhadap Ye Jing sangat bagus. Jarang melihat orang seperti ini yang bersedia berkontribusi tanpa melakukan apapun untuk dirinya sendiri. Ekspresi gembira Lu Yuan membuat Ye Jing tertegun sejenak. Kemudian, dia tertawa dingin, mengira dia menggertak. Selama Lu Yuan kalah kali ini, dia tidak akan bisa terus menantang orang lain di tanah asal. Tentu saja, dia tidak akan bisa menantang Xiazi. Sayangnya, Ye Jing awalnya ingin menggunakan mode hardcore agar manusia ini tidak bisa memasuki tanah asal selama setengah tahun. Sayang sekali Ye Ye ada di sisinya. "Mari kita mulai," dia berkata perlahan. Percakapan mereka tidak disembunyikan dari yang lain. Para informan yang hadir tidak lemah, jadi mereka secara alami dapat mendengar percakapan mereka. Setelah mendengar bahwa Lu Yuan akan bertarung dengan Ye Jing, mata semua orang berbinar dan mereka menantikannya. Segera, arena itu muncul. Lu Yuan dan Ye Jing naik ke arena. Suara agung dari tanah asal terdengar, memberitahu mereka untuk mulai bersiap. Ye Jing mengenakan baju perang hitam pekat dan memegang pedang berat hitam pekat di tangannya. Seluruh tubuhnya dan bahkan kepalanya tersembunyi di helm baju perang itu, membuatnya tampak seperti ksatria maut hitam. Suaranya yang dingin datang dari helm dengan dua tanduk yang ganas. "Manusia, kau akan segera mengerti seberapa besar jarak di antara kita. Senyum di wajahmu akan segera menghilang." Ye Jing tidak dapat mengerti mengapa Lu Yuan tertawa seperti orang bodoh sejak tadi. Apakah lucu melawannya di arena? Kemarahan di hati Ye Jing semakin dalam. Ketika Lu Yuan mendengar kata-kata Ye Jing, dia juga menyadari bahwa dia telah tersenyum seperti ini. Bukankah itu sedikit kasar untuk Ye Jing? Dia terbatuk dan mencoba untuk berhenti tersenyum, tetapi dia menyadari bahwa dia benar-benar bahagia. Tidak peduli apapun, dia akan tetap tersenyum. Tidak ada cara lain. Seseorang telah datang ke pintunya begitu saja. Lu Yuan tidak mungkin menangis, kan? 408 tantangan terbalik Ye Jing, 1 pedang 3. Lu Yuan hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang. Melihat bagaimana Lu Yuan ingin tertawa tetapi tegang, wajah Ye Jing menjadi gelap. Dia mendengus dingin, berharap dia bisa membunuh Lu Yuan sekarang juga. Untungnya, waktu persiapan berakhir dengan sangat cepat. Seluruh tubuh Ye Jing bersinar dengan cahaya hitam. Dia meraung dan bayangan hitam besar muncul di belakangnya. Bayangan hitam itu seperti dia, memegang pedang berat. Pedang berat itu panjangnya ratusan meter, yang terlihat sangat berlebihan. Lu Yuan merasakan aura yang kuat itu dan tidak bisa menahan desahan dalam hatinya. Bagaimanapun, dia adalah seorang jenius peringkat ke-58. Kekuatannya jauh lebih kuat dari Mars. Ye Jing bergegas menuju Lu Yuan. Pedang berat di tangannya menebas ketika dia masih beberapa ratus meter jauhnya dari Lu Yuan. Ketika pedang beratnya jatuh, bayangan hitam di belakangnya juga jatuh dengan pedang berat di tangannya. Pedang berat hitam sepanjang beberapa ratus meter itu menebas Lu Yuan dengan angin bersiul. Ketika pedang berat hitam itu mendekati Lu Yuan, tubuhnya tiba-tiba menghilang. Pedang berat itu mendarat di atas cincin dengan suara keras, dan bekas pedang panjang muncul di cincin padat itu. Lu Yuan sudah muncul di belakang Ye Jing dan mengayunkan pedang beratnya ke arahnya. Ye Jing merasakan aura mengerikan datang dari belakangnya. Pupil matanya di bawah helmnya mengerut hebat, dan jejak kengerian melintas di matanya. Dia ingin berbalik untuk menghalangi, tetapi dia menyadari bahwa dia sudah terlambat. Dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan raungan marah, dan penghalang cahaya hitam muncul di sekitar tubuhnya. Pedang berat Lu Yuan mendarat di perisai cahaya itu. Ledakan. Dengan ledakan keras, perisai cahaya itu bertahan sejenak sebelum hancur. Pedang berat itu menghantam baju besi hitam Ye Jing dengan keras. Baju besi hitam itu terpotong oleh pedang berat itu, dan pedang berat itu memotong tubuh Ye Jing.
Darah menyembur keluar, dan tubuhnya perlahan jatuh ke tanah. Kemudian, berubah menjadi cahaya putih dan kembali ke posisi semula. Persenjataan Geno Ye Jing hilang, dan wajahnya pucat. Matanya masih dipenuhi rasa takut. Dia masih terkejut. Di kejauhan, Xia Zi, Carrie, dan yang lainnya semua membelalakkan mata karena terkejut. Apa, Ye Jing dikalahkan hanya dengan satu serangan pedang? Chris tidak dapat mempercayainya. Sebagai ahli kebanggaan surga yang sering bertarung dengan Ye Jing, dia paling tahu kekuatan Ye Jing. Kekuatan mereka berdua hampir sama. Namun, orang kuat seperti Ye Jing bahkan tidak dapat memblokir satu serangan pedang pun. Bukankah itu berarti dia juga tidak dapat memblokirnya? Untuk sesaat, Chris merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia ingin memberi pelajaran pada Lu Yuan. Bahkan Carrie pun dalam kondisi seperti itu, belum lagi para jenius lainnya. Pada saat ini, mereka begitu terkejut hingga tidak dapat berbicara. Hanya Xia Zi yang menatap Lu Yuan dengan penuh minat. Sebagai Ye Mei, semua pasangannya adalah anak ajaib dan tentu saja, semakin kuat semakin baik. Kekuatan Lu Yuan telah sepenuhnya mencapai standarnya. Satu-satunya hal yang merepotkan adalah, Xia Zi melirik Ye. Dia memiliki informasi tentang Lu Yuan di profilnya dan tahu bahwa Lu Yuan memiliki hubungan yang baik dengan beberapa wanita. Yang paling menonjol tidak diragukan lagi adalah Putri Ye. Bahkan dia harus mengakui bahwa bakat bawaan Ye lebih kuat darinya. Mata Xia Zi berkedip. Dia berencana untuk menghubungi Lu Yuan terlebih dahulu. Ketika mata-mata lain di alun-alun melihat bahwa Lu Yuan masih membunuh lawannya dalam satu pukulan, mereka sedikit terkejut, tetapi juga merasa bahwa itu masuk akal. Dia terkejut karena lawannya berada di peringkat ke-58 kali ini, dan dia masih terbunuh dalam satu pukulan. Dan tentu saja, tidak peduli siapa orangnya, Lu Yuan tampak seperti pedang. Satu-satunya hal yang dapat mereka pastikan adalah bahwa kekuatan Lu Yuan mungkin akan membuat White Cloud City khawatir. 409 hadiah yang sangat dermawan satu. Cincin itu menghilang, dan Lu Yuan kembali ke posisi semula, berhadapan dengan Ye Jing. Lu Yuan merasa sedikit malu saat melihat ekspresi Ye Jing yang ketakutan. Bukankah pukulan itu terlalu kejam? Bagaimanapun, dia adalah saudara kerajaan Ye. Bukankah seharusnya dia memberinya sedikit muka sebelumnya? Namun, sebenarnya, Lu Yuan sudah banyak menahan diri. Tubuh spiritual bumi, kekuatan baja hitam, tebasan yang membelah langit, lencana murid prajurit, panen gelap, dan sebagainya. Lu Yuan tidak menggunakan semua metode ini. Yang dia lakukan hanyalah menggunakan gerakan ruang dan ayunan pedangnya yang santai. Dia bahkan tidak bisa menangkisnya, jadi sepertinya dia benar-benar tidak bisa disalahkan. Melihat Lu Yuan jatuh, Ye Jing kembali sadar dan menatap Lu Yuan dengan kaget. Ekspresinya sedikit jelek. Dia membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Saudara kerajaan, kamu kalah. Kamu bisa pergi sekarang, kata Ye acuh tak acuh. Ekspresi Ye Jing berubah lagi saat mendengar ini. Dia akhirnya mengerti mengapa Ye tidak membiarkannya memilih mode hardcore sebelumnya. Tentu saja, Ye Jing mengira bahwa Ye mencoba melindungi Lu Yuan. Sekarang, dia menyadari bahwa Ye sebenarnya memikirkannya. Ye Jing tidak percaya bahwa Ye tidak mengetahui kekuatan Lu Yuan. Jika mereka benar-benar memasuki mode kematian, dia pasti akan menjadi orang yang meninggalkan tanah asal pada akhirnya. Ketika Ye Jing memikirkan ini, suasana hatinya tiba-tiba menjadi sangat rumit. Dia bahkan tidak berani menatap Ye. Dia hanya menatap Lu Yuan dalam-dalam, mendengus dingin, dan berbalik untuk pergi. Ye Jing berbalik dan melihat Xia Zi dan yang lainnya di kejauhan. Wajahnya menjadi pucat, dan dia tidak menghampiri untuk menyapa. Dia langsung memanggil elang hitam dan pergi. Pada saat yang sama, peringkat di peringkat keajaiban berubah. Peringkat Lu Yuan naik ke peringkat 58, sementara peringkat Ye Jing turun ke peringkat 93. Tentu saja, dengan kekuatan Ye Jing, akan mudah baginya untuk kembali ke peringkat. Dia hanya perlu menghabiskan lebih banyak waktu. Jika dia ingin meningkatkan peringkat, dia harus membuang lebih banyak waktu. Ini bukan urusan Lu Yuan. Setelah peringkat berubah, hadiah untuk peningkatan peringkat ini terngiang di benak Lu Yuan. Lu Yuan melihat informasi itu dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Ini adalah hadiah yang sangat murah hati. Dia memiliki 2 senjata Geno kelas raja pilihannya, 30 batu biji tingkat keempat,
5 buah esensi darah yang dapat meningkatkan tubuh, dan 150 buah hati ungu. Ini adalah hadiah untuk peningkatan peringkatnya. Adapun manfaatnya, mereka secara alami akan meningkat juga. Di kota-kota seperti White Cloud City, tempat Land of Origin berada, semua pembelian akan mendapatkan diskon 15%, dan area tertentu akan diprioritaskan. Pembelian di Aula Seni Bela Diri akan mendapatkan diskon 30%, dan rumah lelang akan mengenakan biaya perantara sebesar 5%. Baik itu hadiah atau keuntungan, semuanya terlalu murah hati. Lu Yuan sangat bersemangat. Ada 2 senjata Geno kelas raja. Lu Yuan sudah mendapatkan hadiah senjata, jadi dia memilih baju zirah. Sedangkan untuk yang satunya, dia memikirkannya dan memilih lambang. Selama tubuh seseorang dapat menerima lambang, tidak masalah berapa kali lambang itu digunakan. Memilih ini adalah pilihan yang paling tidak boros. Dengan 30 buah batu permata mentah tingkat keempat dan Lu Yuan, dia sekarang memiliki total 50 batu permata mentah tingkat keempat. Dengan begitu banyak batu mentah, dia seharusnya dapat memecahkan kunci gen yang akan memungkinkannya mencapai level Raja Pertempuran. Buah Saripati Darah adalah buah roh tingkat 4 pertama yang diperoleh Lu Yuan. Setelah menggunakannya, itu dapat langsung meningkatkan kekuatan fisik dasar, termasuk kekuatan, kecepatan, dan fisik. Untuk harta surgawi semacam ini, efek pil pertama adalah yang terbaik. Meskipun akan ada efek tertentu setelah itu, efeknya tidak akan terlihat jelas. Lu Yuan berencana untuk memakannya sendiri dan bertanya kepada saudari King He apakah dia menginginkan sisanya. Dia juga bisa bertanya kepada gurunya, Si Tingsui, Rebecca, dan Amy. Sedangkan untuk buah Purple Heart, Lu Yuan sebelumnya telah memberinya hadiah. Itu adalah buah roh tingkat keempat yang sangat berharga. Kekuatan spiritual yang terkandung dalam 150 buah Purple Heart setara dengan 15 juta kristal spiritual level 4, yang berarti 150.000 kristal spiritual level 6. Itu adalah sumber daya kultivasi yang kaya. Sayangnya, bagi Lu Yuan, yang memiliki gen kelas raja, itu tidak cukup. Selain itu, dia memiliki cairan gen kekuatan spiritual tingkat ketiga, yang sudah cukup. Dia tidak perlu menggunakan buah Purple Heart untuk berkultivasi. Dia bisa menjualnya untuk mendapatkan kristal spiritual. Meskipun dia masih memiliki 100 juta kristal roh level 5 dari kekuatan spiritual di kubus evolusi, dia bisa bersiap untuk hari hujan. Bagaimanapun, jumlah energi roh yang dibutuhkan untuk mengembangkan gen transenden akan cukup banyak. Selain itu, manfaatnya cukup bagus. Berbagai diskon bisa menghemat banyak uang Lu Yuan. Tentu saja, meskipun komisi 5% sangat rendah, Lu Yuan masih berencana untuk menunggu komisi gratis sebelum pergi ke pelelangan. Di depan Lu Yuan, 2 bola oranye dan sejumlah besar buah spiritual dan batu biji tiba-tiba muncul seolah-olah mereka telah ada di sana selama ini. Hadiah dari tanah asal. Di alun-alun, para informan dari berbagai ras dan kekuatan memandang tumpukan barang di depan Lu Yuan dengan iri. Untuk dapat naik lebih dari 30 peringkat sekaligus adalah hal yang sangat langka, jadi harta yang diberikan tentu saja jauh lebih banyak dari biasanya. Tidak ada mata-mata di sini yang pernah melihat begitu banyak harta sekaligus. Bahkan Chris, Xiazi, dan yang lainnya di kejauhan mengungkapkan ekspresi iri. Lu Yuan mengambilnya dengan tenang. Yeye memiringkan kepalanya dan berkata, "Kamu telah meningkat begitu cepat. Kakak kerajaanmu yang bekerja sama dengan baik." Lu Yuan ingin mengatakan ini, tetapi setelah memikirkannya, dia adalah saudara kerajaan Yeye. Dia tidak ingin mencambuk mayatnya. "Aku hanya beruntung, 410 hadiah yang sangat dermawan 2. Apakah kamu masih ingin melanjutkan tantangan?" Tentu saja, Lu Yuan tersenyum dan terus menantang. Saat ini dia berada di peringkat ke-58, dan peringkat tertinggi yang bisa dia tantang adalah ke-53. Peringkat ke-53 diraih oleh pria bermata 6 bernama Xiang Wu. Ini adalah ras mirip manusia yang belum pernah didengar Lu Yuan. Namun, bagaimanapun juga, ada banyak ras di benua awan putih. Ada juga banyak ras yang tidak diketahui Lu Yuan. Sebagian besar ras ini berada jauh dari bintang daki. Bahkan jika mereka berada di tanah asal, mereka berada di area lain di benua awan putih. Mereka pada dasarnya tidak banyak berinteraksi dengan manusia. Wajar saja jika Lu Yuan tidak mengenal mereka. Lu Yuan mengajukan tantangan. Tidak lama kemudian, pria bermata 6 bernama Xiang Wu mengirim pesan balasan,
mengatakan bahwa dia akan menantangnya dalam 6 hari. Lu Yuan sedikit kecewa dan menarik tangannya. Melihat ini, Ye Ye bertanya, waktu untuk tantangan telah ditunda. Ya, 6 hari kemudian. Itu wajar, Ye Ye mengangguk. Kenyataannya, tantangan pada peringkat keajaiban biasanya ditunda. Bagaimanapun, seorang jenius harus fokus pada kultivasi dan memiliki banyak hal untuk dilakukan. Mereka tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu Anda menantang mereka lalu langsung menerimanya. Dengan kata lain, slotnya sudah penuh, jadi dia harus menunggu baris berikutnya. Ketika Lu Yuan memikirkan hal ini, dia merasa tenang. Dia tersenyum. Peringkatmu naik cukup cepat. Aku akan mentraktir kalian makanan enak. Anggap saja ini perayaan. Mata Ye Ye berbinar dan dia mengangguk penuh semangat. Ya, di kejauhan, mata Xiazi berkedip saat dia melihat Lu Yuan dan Ye Ye pergi. Kemudian, sedikit kelelahan muncul di wajahnya. Tuan muda, Xiazi sedikit lelah. Xiazi dengan tulus meminta maaf karena tidak menjamu Anda dengan baik di pesta teh ini. Sebentar lagi, Xiazi akan mengadakan pesta teh lagi. Saya harap semua tuan muda akan hadir. Carrie mengalihkan pandangannya dari tubuh Ye Tianxiao dan berkata sambil tersenyum. Nona Xiazi terlalu sopan. Lagi pula, tidak ada yang bisa meramalkan tantangan peringkat keajaiban. Itu benar, Nona Xiazi, harap istirahatlah dengan baik. Aku pasti akan datang lagi lain kali. Petik 2. Dengan senyum minta maaf, Xiazi mengucapkan selamat tinggal kepada beberapa dari mereka dan pergi bersama Ye Mei. Saat kelompok Ye Mei melewati jalan-jalan, mereka segera menarik perhatian semua prajurit genetik di dekatnya. Lagi pula, klan Ye Mei penuh dengan wanita cantik, dan Xiazi bahkan lebih menakjubkan. Dalam perjalanan, salah satu dari Ye Mei berbicara. Saudari Xiazi, apakah kita benar-benar akan kembali? Apakah kau tidak akan menemukan Lu Yuan itu? Mata Ye Mei yang lain berbinar dan dia berkata, Lu Yuan itu benar-benar kuat. Pangeran Ye Jing sudah sangat kuat, tetapi dia dikalahkan olehnya dengan satu tebasan pedang. Orang seperti itu pasti memiliki masa depan yang luar biasa, kan? Belum lagi masa depan, bahkan sekarang, dia sudah luar biasa. Salah satu Ye Mei tertawa. Kita tidak perlu memikirkan orang jenius seperti itu. Hanya saudari Xiazi yang bisa menjadi pasangannya, kan? Mendengar ini, semua Ye Mei menatap Xiazi dengan rasa ingin tahu. Saudari Xiazi, apakah kau benar-benar tidak akan menemukan Lu Yuan? Xiazi tersenyum. Tidak perlu terburu-buru, masih banyak waktu. Dengan kehadiran Putri Kucing, waktunya belum tepat. Kelompok Ye Mei menganggukkan kepala sedikit dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena tantangan akan ditunda hingga 6 hari kemudian, Lu Yuan kembali ke pusat seni bela diri untuk berkultivasi setelah merayakannya dengan Ye Ye dan Xiao Bai. Saat Lu Yuan sedang berkultivasi, mata-mata di alun-alun telah menyebarkan berita tentang Lu Yuan. Reputasi Lu Yuan segera mulai bergejolak di seluruh kota awan putih. Tidak seperti posisi ke-98 sebelumnya, kali ini, Lu Yuan langsung berhasil mencapai posisi ke-58. Dapat dikatakan bahwa dia telah meningkat pesat. Ada juga kasus orang berpangkat tinggi menantang orang berpangkat rendah, yang jarang terjadi bahkan dalam 1000 tahun. Ini membuat lebih banyak orang mengingat nama Lu Yuan. 6 hari kemudian, Lu Yuan, Ye Ye, dan Xiao Bai datang ke alun-alun pusat kota awan putih lagi. Kali ini, ada lebih banyak orang di alun-alun daripada terakhir kali. Apa? Lu Yuan tercengang dan terkejut. Tidak banyak orang terakhir kali. Mengapa ada begitu banyak orang hari ini? Itu karena tantangan Tuan Muda Lu Yuan hari ini telah tersebar, kata Xiao Bai dengan tatapan serius. Tentu saja, lebih banyak orang akan datang untuk melihat tantanganmu. Karena aku, Lu Yuan tercengang. Dia melihat ke alun-alun di bawah dan melihat sejumlah besar prajurit genetik. Dia tidak bisa menahan senyum. Ya Tuhan, dia tampak lebih terkenal dari sebelumnya. Setelah melihat Ye Tianxiao, mata para pejuang genetik yang menunggunya berbinar. Ini tunggangan Putri Ye Ye. Lu Yuan tampaknya bersama Putri Ye Ye, kan? Aku datang, aku datang. Di bawah antisipasi semua orang, Ye Tianxiao mendarat. Lu Yuan dan dua lainnya datang ke lempengan batu gulungan The Prodigy, menunggu waktu untuk menantang. Segera, rune pertempuran di tangan Lu Yuan mulai bersinar dengan cahaya kemasan. Kemudian, di alun-alun, arena The Prodigy muncul. Lu Yuan muncul di arena.
Di sisi lain arena, seorang prajurit genetik dengan 3 pasang mata muncul. Ini adalah target tantangan Lu Yuan, kekosongan manusia bermata 6. Ini adalah seorang prajurit genetik yang mengenakan jubah merah. Selama persiapan, ketika Lu Yuan menilai Xiang Wu juga melihat Lu Yuan. Dia mengungkapkan ekspresi serius. Lu Yuan, aku mendengar banyak rumor tentangmu akhir-akhir ini. Aku mendengar bahwa bahkan Ye Jing dikalahkan olehmu dengan satu tebasan pedang, namun, aku bukan Ye Jing, jadi aku tidak akan begitu mudah disingkirkan. Saat dia berbicara, dia melambaikan tongkat di tangannya. Api berputar di sekelilingnya, dan perisai api muncul satu demi satu. Pada saat yang sama, api menyebar di tanah. Tanpa bahan bakar, mereka menyebar ke segala arah. Suhu di udara terus meningkat. Lu Yuan tersenyum dan berkata, "Kau tidak bisa menghentikanku." Xiang Wu tidak berkata apa-apa lagi. Ketika waktu persiapan selesai, tubuh Lu Yuan menghilang dari tempatnya berdiri dan langsung muncul di belakang Xiang Wu. Seluruh area itu tertutup api dan suhunya sangat tinggi. Namun, pertahanan Lu Yuan saat ini terlalu kuat. Api yang mengerikan itu menjilati tubuh Lu Yuan, tetapi tidak meninggalkan luka apapun padanya. Dengan kilatan cahaya pedang berat di tangan Lu Yuan menebas ke arah Xiang Wu. Namun, sebelum pedang berat Lu Yuan bahkan bisa mendekati Xiang Wu, tubuhnya menghilang. Kemudian, di lautan api lainnya, api mengembun dan tubuh Xiang Wu muncul. Lu Yuan sedikit terkejut. Apakah ini kemampuan yang mirip dengan teleportasi? Mungkinkah dia bisa bergerak bebas di dalam api? Sudut mulut Lu Yuan terangkat, memperlihatkan senyuman. Teknik pertempuran ini cukup menarik. Xiang Wu menghindari serangan Lu Yuan, dan tatapan dingin melintas di matanya. Dia mencibir, "Aku tidak lambat dalam api. Kau tidak akan bisa mengejarku." Dia mengayunkan tongkatnya, dan api di sekelilingnya melonjak ke arah Lu Yuan. Persepsinya terus menyebar, menutupi seluruh lautan api. Kemudian, tubuh Lu Yuan menghilang lagi. Begitu dia menghilang, Xiang Wu pun menghilang. Kemudian, Xiang Wu muncul di area lain yang jaraknya ratusan meter. Begitu dia muncul, dia merasakan aura yang sangat tajam di belakangnya. Bagaimana dia menemukanku? Pupil mata Xiang Wu mengecil, dan bulu kuduknya berdiri tegak. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia ingin terus bergerak, tetapi cahaya pedang menyala, dan kesadaran Xiang Wu jatuh ke dalam kegelapan. Lu Yuan menang lagi. Tubuhnya kembali ke posisi Lu Yuan, dan arena menghilang. Beberapa penonton di bawah terkejut karena ini adalah pertama kalinya mereka melihat Lu Yuan bertarung. Apalagi lawannya adalah seorang prajurit elemen yang tampak sangat lincah dan memiliki kemampuan menghindar yang kuat. Agak tidak dapat dipercaya bahwa ia dapat mengakhiri pertarungan dalam waktu yang singkat. Para mata-mata yang telah mengawasi Lu Yuan merasa bahwa ia telah menghabiskan terlalu banyak waktu alih-alih hanya satu serangan pedang. Lagi pula, lawannya adalah Xiang Wu itu. Salah satu mata-mata mendesah. Yang lain semua mengangguk. Untuk menghadapi Xiang Wu, biasanya Anda harus menghabiskan kekuatan spiritualnya sebelum Anda dapat membunuhnya. Saya tidak menyangka Lu Yuan dapat menangkap Xiang Wu, yang terkondensasi dari api. Itu berakhir begitu cepat. Keterampilan tempur Xiang Wu sangat kuat, terutama kemampuannya menyelamatkan nyawa. Namun, api yang menutupi seluruh panggung secara alami menghabiskan banyak energi spiritual, dan tingkat konsumsi energi spiritual jauh lebih cepat daripada prajurit genetik biasa. Dalam keadaan normal, kekuatan spiritual Xiang Wu akan benar-benar habis sebelum ia dapat dibunuh. Pada peringkat keajaiban, hanya segelintir orang yang dapat mengeksekusi metode pembunuhan Lu Yuan dengan begitu cepat. Sementara yang lain berdiskusi, peringkat Lu Yuan naik ke peringkat ke-53. Pada saat yang sama, informasi hadiahnya muncul. Setelah Lu Yuan melihat hadiahnya, dia sedikit tertegun dan menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tidak menyangka bahwa hadiah dari peringkat keajaiban akan mencakup gen transenden. Lebih jauh lagi, itu sebenarnya adalah gen transenden tingkat raja. Tampaknya itu adalah tipe yang cukup bagus. Lu Yuan sedikit terkejut, ini bisa dianggap sebagai perolehan yang tidak terduga.